我会尽快得到陨落心炎，替你炼制出躯体的。 Halo guys, gimana? Masih rebahan? Lah bujub, bangun bikin kopi sono. Xiaoyan mau mulai ini. Kuilah, sambil nunggu temen kita yang lagi bikin kopi. Buat kalian yang baru banget datang, jangan lupa subrek dan nyalain lontongnya. Kuilah, tanpa berlama-lama lagi kita lanjutkan ceritanya. Cerita berkancut dengan pintu aula yang telah dibuka dan banyak orang yang bergegas masuk. Banyak sosok melintas dengan cepat saat mereka menyerbu ke dalam terowongan. Dibandingkan dengan kelompok orang-orang yang blow-on ini, kelompok Xiaoyan sama sekali tidak bergerak. Jika begitu mudah untuk menerobos ke dalam sisa-sisa yang ditinggalkan oleh seorang elit doseng, hal itu memang akan terlalu seperti permainan anak-anak. Kebenarannya memang seperti apa yang diharapkan oleh Xiaoyan. Segera setelah cukup banyak orang masuk ke dalam terowongan gelap tersebut pun tiba-tiba berubah menjadi merah terang. Tanah yang keras perlahan terbelah. Setelah itu semua orang melihat lahar panas mendidih berwarna merah terang menyembur keluar dari dalam. Pada saat yang bersamaan, dinding terowongan yang luas itu juga tiba-tiba memuntahkan banyak pilar api biru iblis. Siapapun yang menyentuh api biru ini akan berubah menjadi tumpukan abu bahkan sebelum mereka bisa mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Perubahan yang tidak terduga dan tiba-tiba ini pada dasarnya menyebabkan orang-orang di dalam terowongan benar-benar menghilang dalam sekejap. Orang-orang yang baru saja akan merangsek masuk dengan tergesa-gesa menghentikan tubuh mereka karena terkejut. Namun mereka masih langsung ditabrak oleh orang-orang yang menerkam dari belakang. Oleh karena itu, teriakan tajam yang menyedihkan segera bergema dan bagian luar aula besar menjadi sekali lagi kacau. Kekacauan pun berlanjut sejenak sebelum akhirnya keadaan menjadi tenang. Mereka saling berhadapan dan keserakahan di matanya akhirnya menjadi jauh lebih redup di bawah ancaman kematian. Sementara semua orang mulai menjadi tenang, faksi-faksi besar tersebut pun akhirnya mulai bertindak. Jalur api ini mungkin berbahaya tetapi tidak memiliki ancaman mematikan bagi mereka. Segera setelah itu, banyak doki yang agung pun melonjak keluar. Doki berlama-lama di sekitar tubuh mereka saat mereka berubah menjadi banyak sosok cahaya yang bergegas ke jalur api dengan suara mendesis. Kali ini pilar api tidak langsung membakar tubuh mereka ketika mereka menembaknya. Sebaliknya, itu berakhir dengan jalan buntu dengan doki yang agung. Dengan pertahanan doki, para ahli ini juga bergegas menuju ujung terowongan. Sementara itu, Tang Zhen segera tertawa sebelum akhirnya menoleh ke arah Xiaoyan. Ia berkata bahwa teman muda Xiaoyan ini memiliki api surgawi. Kemungkinan jalur api ini tidak akan dapat menghentikan grup mereka. Tang Zhen pun melambaikan lengan bajunya dan api 9 naga petir yang cerah melonjak sebelum membungkus semua orang dari Burning Flame Valley. Xiaoyan pun tersenyum saat melihat hal ini sebelum akhirnya 3000 Lotus Heart Flame yang berwarna ungu coklat menyapu keluar dari dalam tubuhnya. Api pun segera menyapu dan mencakup kelompok dokter peri kecil di dalamnya. Tang Zhen di sampingnya tiba-tiba berubah ekspresi ketika melihat api yang melonjak dari tubuh Xiaoyan. 9 naga petir api juga bergetar hebat. 9 naga api samar-samar memancarkan raungan naga lembut yang mengandung ketakutan di dalamnya. Hati Tang Zhen terguncang tak tertandingi saat ia melihat api ungu coklat di tubuh Xiaoyan. Ia pun bergumam mengapa api surgawi orang kecil ini benar-benar berbeda dari masa lalu. Sementara itu di sisi lain, Xiaoyan mengabaikan ekspresi terkejut Tang Zhen sebelum akhirnya ia melambaikan tangannya dan mulai berbicara. Xiaoyan berkata bahwa mereka harus masuk terlebih dahulu dan dengan segera kelompok Xiaoyan pun melesat menuju ke arah terowongan. Dengan bantuan api surgawi, tingkat kemajuan kelompok Xiaoyan cukup cepat. Dalam beberapa menit mereka langsung melewati beberapa ahli yang masuk lebih awal dari mereka. Meskipun ini masalahnya, mereka masih tidak dapat melihat ujung dari jalur api. Tak lama Tian Huo Zunzi menyapu matanya ke depan terowongan dan tiba-tiba berteriak, bukankah itu adalah kelompok dari lembah sungai es? Xiaoyan seketika mengangkat alisnya dan melirik setelah mendengar perkataan dari Tian Huo Zunzi. Xiaoyan memang melihat sekelompok besar kabut berwarna putih menembus area jarak pendek di depan. Xiaoyan sangat akrab dengan udara dingin tersebut dan itu adalah doki sedingin es yang unik dari lembah sungai es. Sementara itu di sisi lain, Bing He Zunzi juga yang berada di dalam kabut sedingin es tampaknya telah merasakan kelompok Xiaoyan di belakang mereka. Ia pun segera melambaikan lengan bajunya yang besar dan udara dingin yang menyelimuti para ahli dari lembah sungai es berubah menjadi cahaya dingin.
Kecepatannya dengan cepat meningkat dan menghilang dari pandangan kelompok Xiaoyan. Xiaoyan pun tersenyum setelah melihat tindakan tersebut dan berpikir dengan barisan mereka saat ini tidak akan ada yang ketakutan akan lembah sungai es. Jika mereka benar-benar bertarung, kemungkinan orang yang perlu khawatir adalah Bing He Zhenzi. Setelah itu Xiaoyan pun melambaikan lengan bajunya dan kecepatan mereka meningkat tiba-tiba saat mereka berubah menjadi cahaya api yang menembak secara eksplosif menuju ujung jalur api. Setelah perjalanan yang cukup lama, Xiaoyan pun merasakan seperti ada yang tidak beres. Ia pun segera menurunkan tubuhnya dan matanya berkedip tampak seolah-olah ia telah memahami sesuatu. Xiaoyan segera berkata bahwa jalur api ini adalah jebakan. Jalan di depan mereka bukanlah rute yang benar menuju sisa-sisa kuno. Jika mereka terus melakukan perjalanan melalui jalur api, maka doki di dalam tubuh mereka akan cepat atau lambat menjadi habis. Dokter peri kecil seketika mengangkat alisnya dan bertanya jika jalur api ini bukan pintu masuk yang sebenarnya, lalu di mana pintu masuk yang sebenarnya? Xiaoyan mengungkapkan ekspresi pemikiran yang mendalam. Matanya tiba-tiba bergeser ke bawah beberapa saat kemudian. Akhirnya mata Xiaoyan berhenti di magma kental berwarna merah terang dan mulai berbicara. Alasan mengapa anggota lembah sungai es menghilang kemungkinan karena Bing Zhenzi telah menemukan pintu masuk yang sebenarnya. Namun kiri kanan atas terowongan adalah dinding batu. Tidak heran para anggota lembah sungai es buru-buru mengusir mereka. Lembah sungai es sebenarnya tidak mau mereka menemukan pintu masuk yang sebenarnya yang ternyata berada di bawah. Xiaoyan pun segera melambaikan lengan bajunya dan api ungu coklat melilit semua orang. Setelah itu mereka pun langsung memasuki lava merah terang yang panas yang berada di bawah. Kelompok Xiaoyan pun dengan cepat tenggelam setelah mereka memasuki lava. Meskipun lahar tersebut panas, namun itu tidak menimbulkan halangan bagi semua orang yang memiliki perlindungan api suragui. Oleh karena itu, setelah menyelam sekitar 1 menit, semua orang dapat mendengar suara yang sedikit teredam. Area di bawah kaki mereka menjadi kosong dan mereka jatuh untuk jarak yang tertentu. Akhirnya kaki mereka sekali lagi berdiri di atas tanah yang sedingin es. Ekspresi terkejut segera menutupi wajah mereka karena lava merah yang terang muncul seperti banyak ular sanca besar di atas kepala mereka. Xiaoyan pun segera melihat ke atas sebelum akhirnya berkata bahwa ini memang pantas menjadi peninggalan kuno. Setelah itu, Xiaoyan pun sekali lagi melambaikan lengannya dan mengajak mereka untuk segera pergi. Tempat ini seharusnya bisa benar-benar memasuki sisa-sisa kuno. Namun pada saat ini target mereka adalah Soul Baby Fruit. Oleh karena itu mereka akan membiarkan semua orang pergi merebut skill do kelas Tian terlebih dahulu. Mereka akan membahas tentang hal lain setelah mereka berhasil mendapatkan buah bayi jiwa. Begitu mereka memasuki aula, masalah menemukan buah bayi jiwa akan diserahkan kepada Zian. Pada saat ini Zian memiliki persepsi khusus dalam hal menemukan harta karun alam semacam ini. Akan jauh lebih cepat baginya untuk mencari daripada mereka semua melakukannya secara acak. Zian pun mengangguk sebelum akhirnya berkata bahwa ini hanyalah permasalahan kecil dan serahkan semuanya kepada Zian. Xiaoyan pun tersenyum saat melihat hal tersebut dan jari-jari kakinya menekan tanah dan tubuhnya berubah menjadi sosok kabur yang bergegas menuju ke alun-alun di kejauhan. Dokter peri kecil dan yang lainnya pun dengan cepat mengikuti Xiaoyan dari belakang. Dengan kecepatan dari kelompok Xiaoyan, mereka pun muncul di alun-alun setelah beberapa menit. Pada saat yang sama, mereka menemukan bahwa sudah ada cukup banyak orang yang telah tiba di alun-alun sebelumnya. Sebagian besar dari orang-orang ini adalah mereka yang tercepat untuk menyerang. Di antara dari mereka termasuk suku Heaven Demon Phoenix, Ash River Valley, dan lain-lain. Kemunculan tiba-tiba Xiaoyan juga menarik perhatian semua orang yang ada di alun-alun. Bing He Zhenzi segera mengerutkan keningnya dan jelas ia tidak menyangka bahwa kelompok Xiaoyan akan menemukan misteri jalur api begitu cepat. Di sisi lain, Xiaoyan pun mengabaikan tatapan semua orang dan matanya berhenti di tepi alun-alun ketika ia melangkah ke tempat tersebut. 10 tubuh seperti tombak lurus berdiri di tempat itu tanpa gerakan apapun. Kulit tubuh dari sosok ini berwarna perak cerah dengan mata mereka yang kosong dan mereka tanpa ekspresi. Seolah-olah sosok tersebut adalah mayat tua yang telah lama ada di sana. Sudut mata Xiaoyan berkedut tanpa sadar setelah ia menyadari bahwa sosok tersebut adalah boneka iblis bumi. Tak lama setelah itu, dokter peri kecil pun menatap ke arah pintu dan berkata sepertinya sisa-sisa yang sebenarnya ada di balik pintu ini. Xiaoyan pun mengangguk sedikit sebelum akhirnya berkata bahwa sangat disayangkan pintu batu tersebut telah tertutup rapat.
Selain itu ada fluktuasi spasial yang samar di atasnya dan jelas seseorang tidak dapat menggunakan kekerasan untuk membukanya. Dalam hal ini, metode untuk membukanya kemungkinan terletak pada 10 boneka ini. Tak lama Tian Huozunzi pun tertawa sebelum akhirnya berkata bahwa saat ini mereka tidak perlu lagi untuk menyerang. Secara alami akan ada orang-orang yang mengurus hal semacam ini dan maju untuk menghadapi boneka tersebut. Xiaoyan pun tanpa sadar tersenyum dan mengangguk setelah mendengar tawa licik dari Tian Huozunzi. Mereka pun berdiri secara acak di bagian terpencil alun-alun dan menyaksikan aksi semua orang yang hadir. Sementara kelompok Xiaoyan tetap terdiam, alun-alun mengalami beberapa percakapan pribadi dan keraguan sebelum seseorang lelaki tua berpakaian abu-abu perlahan melangkah keluar. Dari auranya yang luas dan perkasa, Xiaoyan jelas menyadari bahwa ia merupakan seorang elit Dozun. Namun pandangan sekilas dari kelompok Xiaoyan memungkinkan mereka untuk mengenali bahwa orang tua ini hanyalah Dozun bintang 1. Selain itu, sekte milik lelaki tua berpakaian abu-abu ini adalah sekte yang belum pernah dilihat oleh Xiaoyan sebelumnya. Namun Xiaoyan tidak terlalu memikirkannya karena dataran tengah ini benar-benar sangatlah luas. Ada sejumlah alih tersembunyi yang tidak diketahui di dalamnya. Kekuatan yang dimiliki beberapa faksi low profile tidak jauh lebih lemah dari faksi-faksi yang terkenal. Tak lama pria tua tersebut perlahan berjalan keluar di depan banyak tatapan dengan duki yang besar dan perkasa tetap berada di sekitarnya saat ia langsung berjalan ke area yang dikelilingi 10 boneka setan bumi. 10 patung yang tidak bergerak mengeluarkan suara retak tulang yang rendah dan dalam. Segera 10 mata kosong sedingin es langsung menatap pria tua berpakaian abu-abu. Tangan mereka terkepal dan cahaya perak melonjak dari mereka dengan 10 tombak panjang berwarna perak cerah muncul di tangan mereka. Cahaya perak terang pun melintas bersamaan dengan 10 sosok yang seperti kilat saat mereka membawa angin kencang dan menyerang ke arah lelaki tua berpakaian abu-abu. Pria tua berpakaian abu-abu pun tertawa terbahak-bahak saat melihat hal ini. Ia menyerbu ke dalam kelompok boneka tanpa senjata di tangannya. Doki yang agung pun melonjak dari tubuhnya dan setiap kali ia mengayunkan tinjunya, ia akan memaksa boneka tersebut mundur. Pertarungan sengit di antara mereka pun segera terjadi dengan Xiaoyan yang tanpa sadar menggelengkan kelapanya. Setelah banyaknya pertukaran, 10 Earth Demon Puppet pun dipaksa mundur sebelum akhirnya mereka membentuk formasi melingkar. Tak lama sebuah cahaya emas melonjak membuat Xiaoyan seketika terkejut. Xiaoyan jelas mengerti betapa sulitnya Earth Demon Puppet berevolusi menjadi Sky Demon Puppet. Saat itu Earth Demon Puppet telah menyerap banyak pil lightning untuk berevolusi pada saat terakhir. Namun Earth Demon Puppet ini sebenarnya telah menyelesaikan ini dalam waktu singkat. Sementara Xiaoyan sedang terkejut, pertarungan pun kembali terjadi. Setelah beberapa kali benturan, lelaki tua tersebut pun seketika mundur 100 meter. Sementara Sky Demon Puppet sekali lagi menarik tinjunya dan tubuhnya melintas dan muncul di luar pintu batu. Cahaya keemasan pun menghilang dan sekali lagi berubah menjadi Earth Demon Puppet yang berjaga di tempat tersebut. Xiaoyan pun menyipitkan matanya dan langsung melihat ke arah 10 boneka tersebut. Ekspresi keinginan melintas di matanya dan jika boneka ini benar-benar hanya memiliki kekuatan puncak kelas Dozong, ia mungkin benar-benar tidak tertarik kepada mereka. Namun jika mereka bisa mencapai bintang 2 Dozun di tingkat Sky Demon Puppet, itu adalah masalah yang sama sekali berbeda. Terlebih lagi, Xiaoyan juga sangat tertarik dengan formasi misterius dari Earth Demon Puppet ini. Jika Xiaoyan menambahkan Sky Demon Puppet ke dalamnya, kemungkinan kekuatan Sky Demon Puppet akan meningkat pesat dalam waktu singkat. Sebuah cahaya perak berkedip di mata Xiaoyan saat ia dengan lembut meminta kepada dokter peri kecil untuk membantu mengawasi yang lain. Jari-jari kakinya segera menekan tanah dan tubuhnya melayang di atas kelapa semua orang seperti burung besar dan dengan mantap mendarat 100 meter di pintu batu. Xiaoyan pun segera berkata karena tidak ada yang akan menyerang, maka izinkan ia menjadi yang pertama untuk melakukannya. Semua orang seketika terkejut saat mereka melihat Xiaoyan yang tiba-tiba melangkah maju. Beberapa dari mereka yang memiliki permusuhan dengan Xiaoyan sedikit mengerutkan keningnya. Mengingat pemahaman mereka mengenai Xiaoyan, orang ini benar-benar terlalu cerdik. Bagaimana mungkin ia mengambil inisiatif untuk menangani boneka-boneka yang merepotkan ini? Di sisi lain, Feng Qing'er sedikit merutkan keningnya sebelum akhirnya ia dengan lembut bergumam bahwa anak kecil ini telah mengambil inisiatif untuk menunjukkan dirinya. Oleh karena itu, ia pasti memiliki beberapa motif. Pria berambut putih di sampingnya melirik ke belakang Xiaoyan dan tertawa.
Ia benar-benar perlahan berjalan keluar dan berkata dengan kekuatan Xiaoyan yang berada di bintang 1 dozun, ia bahkan tidak dapat dibandingkan dengan tetua pertama dari Sekte Suan Tanah sebelumnya. Oleh karena itu, lebih baik Xiaoyan harus melupakannya. Kebetulan sekali si pria berambut putih cukup tertarik dengan wayang ini. Jika ia membawa mereka kembali untuk bertindak sebagai penjaga pintu, maka itu akan tampak cukup mendominasi. Xiaoyan pun sedikit mengerutkan keningnya di hadapan pria berambut putih yang tiba-tiba ikut campur. Ia segera menggelengkan kelapanya dan berkata bahwa ini bukan masalah yang bisa ia khawatirkan. Setelah mengucapkan kata-kata tersebut, kaki Xiaoyan pun tiba-tiba menginjak tanah. Tubuhnya langsung masuk ke radius 100 meter dari pintu batu. Melihat hal ini, pria berambut putih juga tersenyum dan tubuhnya melintas dan ia juga menyerbu masuk. Ia melambaikan lengan bajunya dan angin kencang berayun ke arah punggung Xiaoyan di depannya. Menyadari hal tersebut, tubuh Xiaoyan pun dipelintir dan ia dengan mudah menghindarinya. Sebuah pikiran melewati hatinya dan kekuatan spiritual yang luas dan perkasa yang tertinggal di antara alisnya juga melonjak ke segala arah. Setelah itu, kekuatan spiritual pun berubah menjadi ribuan bagian yang bergegas menuju boneka yang memancarkan cahaya perak. Xiaoyan pernah menciptakan Earth Demon Puppet dan jelas menyadari kelemahan boneka semacam itu. Jika itu adalah tabrakan langsung, seseorang akan mengakhiri pertempuran setelah mencabik-cabiknya. Namun Xiaoyan tidak ingin menghancurkan mereka dan apa yang ia inginkan adalah kontrol. Kontrol yang mirip dengan yang ia miliki atas Sky Demon Puppet. Jejak spiritual pencipta dari Earth Demon Puppet tentu ada di dalam tubuhnya. Selama jejak spiritual ini dihilangkan dan jejak spiritualnya sendiri yang menggantikannya, maka ia akan dapat dengan mudah mengendalikan boneka tersebut. Namun jejak spiritual semacam ini tersembunyi di tempat yang sangat dalam. Jika bukan karena Xiaoyan secara pribadi menciptakannya, tidak mungkin ia akan menyadarinya. Pria berambut putih itu juga merasakan saat kekuatan spiritual Xiaoyan menyebar. Ia tidak mengetahui metode untuk mengendalikan boneka tersebut. Oleh karena itu, ia tidak dapat merebut dari tangan Xiaoyan. Namun ia juga bukan orang biasa dan melihat bahwa ia tidak bisa menghentikan Xiaoyan. Ia menunjukkan tubuhnya dan muncul di depan Earth Demon Puppet. Sebuah tinju diayunkan dengan keras dan mendarat dengan keras ke tubuhnya. Karena ia sadar bahwa ia tidak bisa mendapatkannya, maka ia akan menghancurkannya. Ledakan pun segera terjadi dan setelah tinju yang menakutkan mendarat, tubuh Earth Demon Puppet segera retak dan membentuk banyak garis retakan. Senyum yang muncul di wajah pria berambut putih seketika berubah menjadi tegang. Hal itu dikarenakan ia menemukan bahwa garis retakan tersebut telah menghilang dengan cepat ketika cahaya perak sekali lagi keluar dari dalam tubuh boneka tersebut. Kilatan tajam pun melintas di mata pria berambut putih tersebut. Lidahnya mengeluarkan teriakan yang tajam dan angin yang menakutkan dengan cepat berkumpul. Cahaya keemasan tiba-tiba menyerbu tepat ketika pukulannya akan dilepaskan. Suara angin tajam yang menusuk telinga menyebabkan ekspresinya berubah sedikit dan ia buru-buru mundur. Pria berambut putih pun segera mengalihkan pandangannya ke sekeliling saat ia mulai mundur. Ia pun segera menemukan bahwa cahaya keemasan tersebut adalah boneka berwarna emas gelap. Perasaan yang diberikan boneka ini padanya tampak lebih berbahaya daripada boneka cahaya emas dari sebelumnya. Pria berambut putih pun tiba-tiba mengerti ketika ia melihat boneka setan langit berwarna emas gelap. Ia pun bergumam bahwa bocah ini juga memiliki boneka seperti itu. Pria berambut putih pun buru-buru mengangkat kelapanya dan seketika ia melihat Xiaoyan yang perlahan membuka matanya. Xiaoyan pun melirik dengan dingin ke arah pria berambut putih sebelum memberi isyarat dengan tangannya. 10 boneka pun mengeluarkan suara sebelum akhirnya disimpan ke dalam cincin penyimpanan Xiaoyan. Tak lama setelah Xiaoyan memasukkan 10 boneka ke dalam cincinnya, tiba-tiba pintu pun terbuka. Aura kuno yang sunyi perlahan melayang keluar mengikuti pembukaan pintu besar secara bertahap. Hal ini menyebabkan cukup banyak orang saat ini memiliki ekspresi serius. Item dari zaman kuno ini cukup menakutkan bagi banyak orang. Setelah melihat pintu batu yang terbuka, sosok Xiaoyan bergerak dengan lembut melayang mundur. Setelah itu, ia sekali lagi kembali ke posisinya dari sebelumnya. Sudut mulut cukup banyak orang berkedut saat melihat aksi Xiaoyan ini. Mereka pun diam-diam mengutuk bocah kecil ini di dalam hati mereka karena jelas bahwa Xiaoyan tidak ingin menjadi orang pertama yang memasuki sisa-sisa misterius ini. Suasana aula pun seketika menjadi hening sebelum akhirnya dipecahkan oleh seseorang yang tidak tahan lagi dan memimpin untuk perlahan berjalan ke pintu batu.
Untungnya tidak ada teriakan menyedihkan yang muncul kali ini ketika orang tersebut masuk ke dalam. Semua orang pun tiba-tiba menghela nafas lega setelah melihat bahwa tidak ada yang terjadi pada orang tersebut. Xiaoyan pun tersenyum sedikit sebelum akhirnya mengajak semuanya untuk segera pergi. Kakinya segera menginjak tanah dan tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam yang bergegas ke sisa-sisa di balik pintu batu dengan kecepatan seperti kilat. Dokter peri kecil dan yang lainnya dengan cepat mengikuti Xiaoyan di belakangnya. Kelompok Xiaoyan pun dengan cepat menyerbu masuk dan dalam sekejap mata mereka sudah memasuki pintu batu. Setelah itu kecepatan mereka pun berkurang dan mata mereka tercengang ketika mereka menyaksikan pemandangan yang muncul di depan mereka. Hal yang muncul di depan mereka adalah aula yang sangat besar. Seseorang akan sangat merasa kecil ketika berdiri di aula besar ini. Semua orang melihat ke sekeliling mereka dan menemukan bahwa ada cukup banyak koridor dalam di sekitar aula besar yang meluas ke lokasi yang tidak diketahui. Pada saat ini sudah ada beberapa faksi dan ahli yang menyerbu masuk dan mereka mulai berpisah dan bergegas menuju jalur tersebut. Sementara itu Xiaoyan pun mengerutkan keningnya sebelum akhirnya berkata kepada Ziyan, "Apakah Ziyan sudah bisa merasakan sesuatu di sini?" Ziyan pun segera menggerakkan hidungnya dan berkata bahwa ia bisa mengendus beberapa aroma bahan obat. Namun saat ini aroma tersebut benar-benar sangat samar. Xiaoyan pun terlihat sangat gembira sebelum akhirnya meminta Ziyan untuk memimpin mereka. Ziyan pun mengangguk dan ia mengidentifikasi arah mereka sebelum bergegas menuju jalan setapak di sebelah kiri aula besar. Setelah melakukan pencarian selama 15 menit atau lebih di koridor, Ziyan pun di depan secara bertahap mulai berhenti. Mata kelompok Xiaoyan langsung terlempar ke depan saat melihat Ziyan yang berhenti. Ada pintu batu yang sangat kuno di tempat itu dan sejumlah besar lumut telah memanjat pintu batu. Ziyan pun segera berkata bahwa tempat ini memiliki aroma bahan obat yang paling padat. Kemungkinan disinilah bahan obat disimpan dan ia ingin tahu apakah mereka dimanjakan setelah bertahun-tahun. Setelah itu Xiaoyan pun dengan hati-hati mendorong pintu batu hingga akhirnya aroma obat yang kaya segera melonjak keluar. Di balik pintu batu ini bukanlah ruang batu seperti yang diharapkan oleh semua orang. Sebaliknya itu adalah hutan dan merupakan hutan kuno yang sepenuhnya terdiri dari berbagai bahan obat langka dan berharga. Xiongzhan yang melihat banyaknya bahan obat segera bergumam bahwa ini benar-benar sialan. Jika dibandingkan dengan bahan obat di sini, maka pegunungan 10.000 obat miliknya benar-benar bukan apa-apa. Xiaoyan juga terpana dengan hutan kuno ini yang sepenuhnya terbuat dari bahan obat langka dan berharga. Tak lama kemudian, Xiaoyan pun secara bertahap pulih dan ia dengan cepat menarik semua orang masuk sebelum menutup pintu batu di belakang mereka. Xiaoyan pun segera mengajak mereka untuk pergi dan menemukan Soul Baby Fruit terlebih dahulu. Ketika mereka sedang mencari, tiba-tiba beberapa sosok manusia bergegas melewati hutan sebelum Xiaoyan menghentikan langkahnya. Ia menoleh ke arah utara dan mengerutkan keningnya dengan erat. Dokter peri kecil pun buru-buru bertanya sosok apakah tersebut. Xiaoyan segera berkata bahwa orang lain telah masuk ke sini, terlebih lagi jumlah mereka cukup banyak. Dokter peri kecil pun mengerutkan keningnya dan berkata sepertinya mereka juga telah menemukan pintu batu tersebut. Xiaoyan tanpa daya menggelengkan kelapanya dan berkata bahwa itu tidak benar. Xiaoyan melihat mereka datang dari arah lain dan sepertinya ada lebih banyak pintu masuk ke hutan kuno ini daripada yang mereka temui. Tak lama setelah itu, Ziyan pun tiba-tiba berkata bahwa ia telah merasakan keberadaan dari buah bayi jiwa. Hati Xiaoyan seketika menegang dan bertanya apakah itu benar-benar buah bayi jiwa. Ziyan pun mengangguk dan berkata bahwa itu tidak salah. Ia lebih akrab daripada Xiaoyan dalam hal aroma harta karun alam semacam ini. Ziyan pun tidak ragu-ragu hingga akhirnya ia pun melesat diikuti dengan kelompok Xiaoyan di belakangnya. Setelah 10 menit perjalanan, Ziyan yang berada di depan pun akhirnya dengan lembut mendaratkan tubuhnya di depan sebuah pohon besar. Matanya menatap ke depan dan Xiaoyan juga dengan cepat mendarat. Matanya mengikuti tatapan Ziyan yang menyapu tempat tersebut. Setelah itu ia pun terdiam dan kegembiraan liar yang sulit disembunyikan muncul di wajahnya. Hal yang muncul di depan kelompok Xiaoyan adalah danau besar setinggi 100 meter. Air danau di dalamnya sangat jernih, namun orang tidak bisa melihat bagian bawah dengan sekilas. Di tengah danau ada sebidang tanah terapung kecil dan itu seperti sebuah pulau kecil di tengah danau. Sementara di tengah pulau tersebut terdapat pohon kecil yang sangat aneh. Xiaoyan pun menghela nafas lega saat ia melihat tanaman berbentuk aneh ini dan segera bergumam bahwa itu memang pohon iblis bayi jiwa. Xiongzhan pun segera berkata, apalagi yang Xiaoyan tunggu? Karena Xiaoyan telah menemukannya, maka segera pergi dan ambil benda tersebut. Ziyan segera menggelengkan kelapanya dan meminta Xiaoyan untuk menunggu.
Benda spiritual alami apapun akan memiliki beberapa binatang ajaib penjaga di sekitarnya. Buah bayi jiwa ini adalah harta unik yang memurnikan jiwa. Ini memiliki efek yang besar terhadap beberapa binatang ajaib di sekitarnya. Bagaimana mungkin dia tidak memiliki binatang penjaga di sekitarnya? Setelah itu, mata Xian pun berhenti di danau dan tinju kecilnya terkepal ketika ia melemparkan pukulan ke arahnya. Kekuatan angin besar dari pukulan Xian pun seketika membentuk gelombang yang mengerikan di atas danau. Segera kelompok Xiaoyan menemukan bahwa ada bayangan besar yang muncul dengan cepat dari dalam danau. Akhirnya, percikan terdengar bersamaan dengan sosok yang muncul dengan mata yang besar berisi kilatan ganas saat menyapu semua tempat. Xian pun tanpa sadar terkejut setelah menyadari bahwa ini sebenarnya adalah semi naga yang mencapai surga. Bukankah makhluk tersebut sudah punah di dunia luar? Kelompok Xiaoyan juga terkejut setelah melihat makhluk besar yang baru saja keluar dari air. Jenis binatang ajaib dari zaman kuno ini adalah sesuatu yang telah dibaca Xiaoyan dari beberapa teks kuno. Selama zaman kuno, kekuatan bertarung dari binatang ajaib seperti itu cukup terkenal. Ada desas-desus bahwa setengah naga mencapai surga memiliki beberapa garis keturunan suku naga yang mengalir di dalamnya. Jika itu bisa mencuci dan menghaluskannya serta mengalami banyak kesengsaraan petir dan mungkin akan berevolusi menjadi keberadaan naga void kuno yang sebenarnya. Setelah itu Xiaoyan pun melirik ke arah Xian sebelum akhirnya Xian segera berkata agar menyerahkan permasalahan ini kepadanya. Kekuatan dari Heaven Reaching Semi Dragon ini berada di sekitar puncak peringkat 7. Namun dengan mengandalkan garis keturunan dan tubuh fisiknya, ia bahkan bisa bertarung melawan seorang elit Dozun. Meskipun kelompok Xiaoyan bisa menghabisinya, tentu saja yang terbaik jika mereka tidak perlu bertarung. Jika naluri binatang buas orang ini dilepas selama pertempuran, akhirnya akan menghancurkan buah bayi jiwa. Dengan begitu mereka akan benar-benar berakhir dalam situasi di mana mereka tidak bisa menyesal. Xian pun segera melompat turun dari cabang pohon dan dengan lembut mendarat di danau. Cahaya ungu menyebar dari tubuhnya dan berubah menjadi naga cahaya ungu berukuran 10 meter. Naga ungu ini meraung ke arah langit ketika ia muncul. Meskipun naga ungu itu berukuran kecil, namun ini adalah naga void kuno yang asli. Itu adalah keberadaan puncak di dalam dunia Magical Beast. Selain itu, Heaven Reaching Semi Dragon memiliki garis keturunan yang mirip dengannya. Selain itu, Heaven Reaching Semi Dragon memiliki garis keturunan yang mirip dengannya. Oleh karena itu, kekuatan naga semacam itu jelas sangat kuat. Di bawah raungan rendah oleh naga ungu milik Xian, keganasan di mata Heaven Reaching Semi Dragon juga secara bertahap ditarik. Tubuhnya yang besar perlahan menyusut kembali ke dalam air. Kepala besar tersebut bergerak ke arah Xian dengan cara seperti hewan peliharaan yang sangat lembut. Kelompok Xiaoyan pun menghela nafas lega saat melihat hal ini. Xian menepuk kepala naga tersebut sebelum menunjuk ke arah pohon bayi jiwa di tengah danau. Heaven Reaching Semi Dragon itu pun terkejut sesaat setelah melihat arah yang ditunjuk Xian. Matanya memiliki keengganan seperti manusia yang muncul di dalamnya. Ia telah melindungi buah bayi jiwa selama bertahun-tahun dan secara alami ia tidak mau hanya memberikannya kepada orang lain. Namun tekanan garis keturunan yang dipancarkan dari tubuh Xian menyebabkan ia tidak bisa melawan. Dalam sekejap ia pun hanya bisa berakhir dengan putus asa dan tampak sangat menyedihkan. Melihat hal itu, hati Xian pun seketika melunak sebelum akhirnya ia bertanya bisakah mereka memberikan kompensasi. Ini benar-benar sangat menyedihkan. Sosok Xiaoyan pun bergegas turun dan mendarat di samping Xian. Ia pun segera menganggukkan tangannya ke arah Heaven Reaching Semi Dragon sebelum akhirnya berbicara. Xiaoyan benar-benar minta maaf. Awalnya mereka tidak ingin merebut sesuatu yang mereka sukai, tetapi buah bayi jiwa benar-benar terlalu penting bagi mereka. Harta karun unik semacam ini mungkin sangat berguna bagi jiwa seseorang. Tetapi aspek utama yang dilatih binatang ajaib adalah tubuh fisiknya. Efek memiliki jiwa yang kuat tidak terlalu besar. Xiaoyan memiliki dua jenis pil obat yang memiliki beberapa efek pemurnian terhadap tubuh fisik binatang ajaib. Seharusnya pil obat tersebut akan memiliki efek yang cukup besar terhadap si naga. Selain itu, tubuh si naga juga mengandung garis keturunan naga void kuno. Dengan begitu cukup banyak kesulitan besar untuk berubah menjadi bentuk manusia. Selain itu, ada juga rumput transformasi tubuh yang matang. Mata Heaven Reaching Semi Dragon seketika menjadi cerah setelah mendengar kata-kata rumput transformasi tubuh. Barulah kemudian ia tiba-tiba menganggukkan kelapanya yang besar. Xiaoyan diam-diam menghela nafas lega di dalam hatinya setelah melihat hal itu. Ia pun buru-buru mengeluarkan pil obat dan kotak giok. Heaven Reaching Semi Dragon menghisap dengan mulutnya yang besar dan menelan semuanya ke dalam perutnya.
Ia pun akhirnya puas dengan kompensasi ini hingga akhirnya ia menggerakkan tubuhnya yang besar dan memasuki bagian dalam danau. Setelah itu Xiaoyan pun melambaikan tangannya ke arah Ziyan di sampingnya dan tubuhnya kemudian bergerak dan muncul di pulau di tengah danau. Tak lama dokter peri kecil pun segera berteriak agar Xiaoyan cepat mengambil benda tersebut. Suara auman magical beast di dalam hutan menjadi semakin banyak dan tampaknya cukup banyak orang yang telah berhasil menerobos masuk. Xiaoyan pun mengangguk dan ia segera memotong cabang pohon iblis bayi jiwa yang tebal sebelum dengan cepat membuat kotak kayu yang agak kasar. Buah bayi jiwa ini sangat misterius dan itu tidak dapat disimpan menggunakan bahan lain. Jika tidak, hal itu akan menguap secara bertahap dan satu-satunya hal yang dapat menampungnya adalah cabang pohon dari pohon iblis sendiri. Setelah selesai, akhirnya Xiaoyan pun membalik tangannya dan menyimpannya di cincin penyimpanan. Xiaoyan pun berencana untuk pergi, namun tiba-tiba ia melihat Ziyan yang berada di sampingnya sedang menatap bagian dalam hutan yang lebih dalam dengan cara yang terkejut. Xiaoyan pun menjadi tercengang sebelum akhirnya bertanya apakah yang telah terjadi. Ziyan juga menjadi sedikit kehilangan dan kabur pada saat ini sebelum akhirnya ia berkata bahwa di sana ada yang memanggil Ziyan. Perasaan semacam itu sepertinya berasal dari garis keturunannya.